Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang 3 komponen penting ya pada handphone, yaitu CPU, IC power, dan eMMC. Ketiga komponen ini bisa membuat handphone mati total. Jadi ketiga komponen ini wajib normal, wajib ada, dan wajib diperhatikan ya. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sederhana dan ringkas, jadi tonton video ini sampai habis agar kalian mudah memahami ya, jangan diloncat-loncat. Oke, yang pertama adalah tugas masing-masing dari komponen ini, yaitu yang pertama IC power. IC power ini berguna untuk mensuplai daya, mensuplai seluruh tegangan kepada seluruh komponen pada HP ya, eMMC, CPU, kamera, touch, LCD, audio, PA, RF, dan semua komponen IC, komponen UI interface ya, UI interface seperti LCD, touchscreen seperti speaker ya, dan seluruh komponen IC ya, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, cas, RF, PA, IC audio, dan IC lainnya. Semua distribusi tegangan itu disuplai oleh IC power. CPU pun sama, juga disuplai oleh IC power, dan eMMC juga disuplai oleh IC power. Sedangkan tugas CPU adalah mengeksekusi atau memerintahkan ya, atau menyuruh atau menerima data ya dari seluruh komponen ini. Jadi touchscreen ketika kita sentuh mengirim data ke CPU, menerima data diproses ya. Dan juga CPU ketika menerima perintah dari touchscreen ya, untuk memerintahkan LCD untuk bergerak ya, diproses, diperintahkan LCD bergerak ya. Jadi seluruh proses perintah, eksekusi, penghitungan semua dilakukan oleh CPU. Seluruh, tidak ada komponen HP yang tidak diperintah oleh CPU ya, semua diperintah oleh CPU, termasuk backlight, termasuk suara yang keluar atau suara yang masuk, mic ya, mikrofon atau speaker, itu semua diperintah oleh CPU, walaupun melalui IC audio ya. Jadi IC audio memerintahkan speaker, IC audio diperintahkan oleh CPU. Jadi perintah pertama itu dilaksanakan oleh CPU. Oke, ini adalah komandan ya, komandan pada handphone ya. Dan eMMC ya, ini saya bagi dua, ada flash dan ada RAM. Ini bertugas untuk menyimpan data atau memberikan data. Oke, CPU memberikan data ke eMMC, disimpan ya, dan CPU meminta data ke eMMC ya, eMMC memberikan ke CPU. Jadi komunikasi antara eMMC ini hanya komunikasi antara CPU dan eMMC ya, mereka tidak berkomunikasi loncat. Jadi eMMC tidak berkomunikasi langsung ke RF, tidak mungkin ya. Walaupun kamera ini disimpan ke eMMC ya, tetapi kamera ini tetap melalui CPU lalu eMMC ya. Jadi tidak langsung kamera ini ke eMMC ya, tidak langsung disimpan, diproses dulu. Jadi eMMC ini bertugas untuk menyimpan data, permanen ya, atau menyimpan data
temporary ya, RAM untuk menyimpan data temporary atau data sementara. Data flash, data operating system atau data pengguna ya, data user ya. Ini kegunaan dari eMMC. Oke, di sini ada garis warna kuning dan warna merah, kuning dan merah. Warna merah ini melambangkan jalur power atau jalur distribusi tegangan ya, dan jalur kuning melambangkan jalur komunikasi data ya. Jalur komunikasi data antara CPU dan beberapa komponen IC atau beberapa komponen user interface, beberapa komponen IC lainnya, IC power atau eMMC, ini berkomunikasi melalui macam-macam protokol ya, tetapi yang umum adalah menggunakan protokol I2C, SPI, SD, paralel dan serial, sinkron atau asinkron ya. Jadi nanti kita pelajari tentang metode komunikasi ini ya, sudah saya siapkan videonya. Dan jalur merah, yes, jalur merah. Jalur merah ini melambangkan jalur tegangan yang dikeluarkan oleh IC power ya. Tetapi IC power ini tidak moro-moro mengeluarkan tegangan, semua diperintah oleh CPU ya. Jadi mengeluarkan tegangan 1,2, 1,8, 2,2, 3,6 dan 5 volt, ini 18 volt tidak ya. Ini dikeluarkan oleh IC lain, IC backlight namanya. Oke, walaupun ini gambar ini sederhana, tapi kita bisa mempermudah dalam menangani sebuah kerusakan ya. Contoh di sini LCD ya. LCD tidak hidup ya, walaupun LCD itu normal, LCD normal, tetapi kita pasang ke baut tidak hidup ya. Kita tinggal bagi dua, kita periksa jalur tegangan dan jalur komunikasi, kan kira-kira seperti itu. Jadi periksa tegangannya, apakah tegangan VCC nya ada, tegangan tegangan 1,2, 1,8, atau tegangan yang dibutuhkan oleh LCD ya. Jadi setiap LCD itu membutuhkan tegangan yang berbeda-beda ya. Jadi tergantung dari skema ya. Kita periksa dulu tegangannya ada atau tidak ya. Jika tidak ada ya, kita adakan dulu ya. Kita cari tegangannya putus atau gimana, atau memang IC power tidak mengeluarkan tegangan ya, seperti itu. Jika tegangan ada tetapi LCD tidak hidup, kita tinggal periksa jalur komunikasi antara CPU dan LCD ya. Bisa komunikasi itu SPI, SD atau I2C ya. Kita tinggal lihat skemanya ya. Jadi kita lebih mudah nanti seperti itu. Sama halnya dengan seluruh IC atau seluruh komponen ya. Jika dipastikan part itu normal atau IC itu normal, dipastikan dan tidak hidup, kita periksa jalur tegangannya dulu. Kalau oke ada, kita periksa jalur komunikasi datanya, apakah jalur komunikasi antara CPU dan IC tersebut itu sampai atau tidak, atau terputus atau tidak ya, atau ada gangguan atau tidak ya, kira-kira seperti itu. Sama halnya dengan eMMC ya. Walaupun di sini ini menggunakan protokol SD mode ya. Ya, jadi ada clock, ada data satu. Apa ini? Banyak ini. Close dulu. Maaf, data tidak dimatikan ya. Jadi banyak WA masuk ini dan Facebook masuk. Sampai mana tadi sudah ya?
Oh, oke, MMC ini menggunakan protokol SD ya, atau menggunakan protokol sampai sama dengan protokol ketika kita mengakses memory card, mengakses micro SD ya, sama menggunakan protokol SD protokol. SD protokol ya, ada jalur clock ya, walaupun ini ada dua ya, kita MMC CPU ke MMC ini ke flash ini menggunakan satu garis. Ini sungguhnya mempermudah saja, ini banyak garis ya, banyak jalur, ada jalur clock, ada jalur CMD, ada jalur data 1 sampai data 0 sampai data 7 ya, data 7 clock CMD, ada 9 jalur komunikasi data ya. Dan untuk powernya ada VCC dan VCCQ ya, jadi ada 11 jalur ya untuk menghidupkan MMC, atau 11 jalan ya, untuk menghidupkan MMC. Jadi salah satu jalur ya, jalur data, katakanlah jalur data 4 putus, MMC tidak akan bisa hidup ya. Oke, bagaimana ciri-ciri kerusakan pada ketiga buah komponen ini ya, CPU, IC CPU, IC power, dan MMC ya. Untuk IC power, kerusakan paling umum adalah IC-nya itu panas IC-nya itu panas dan HP mati ya. Ada short internal ya, ada short internal pada IC power ya. Dan CPU itu biasanya ampere gantung ya, atau mandek, tidak naik sama sekali, tidak naik dan tidak turun. Sama juga IC power juga seperti itu, tetapi bedanya kalau kerusakan pada CPU biasanya itu masih arus itu ada yang masuk ya, arus itu ada yang masuk. Tapi kalau IC power kerusakannya walaupun kita pencet tombol power tidak ada arus yang masuk ya. Ya, itu perbedaan yang cukup umum ya, tetapi itu tidak terlalu bisa dijadikan bukti, karena memang kerusakan CPU dan IC power ini hampir sama ya, hampir mirip pada beberapa handphone ya, tinggal kita jeli saja. Nanti kita bahaslah tentang CPU dan IC power ini, bagaimana cara membedakannya, karena dibutuhkan pembahasan yang sangat panjang gitu sih, panjang. Sedangkan nih untuk MMC ini cukup mudah ya, walaupun HP itu mati total, jika hanya MMC nya rusak ya, CPU dan IC power ini normal, kita colokkan ke komputer ya, HP itu terdetek ya, terdetek bootloadernya, terdetek nama CPU nya, jika Qualcomm terdetek Qualcomm, atau MediaTek jika itu MediaTek, atau CPU lainnya. Jadi untuk kerusakan MMC cukup mudah ya, jadi tinggal colok komputer, jika deng ya, detect CPU, IC power, tidak ada masalah ya.